Muka itu kamera toh? Iya, anu kucas. Oh. Langsung turun. Baik. Amin. Begini kan? Begini Pak. Pakai memang angin. Nah, lo dir toh muncul dia. Tapi enak apa dipilih tuh. Apa? Begini. Ya nih. Apa misalnya ada nanti Pak tua tadi sok mate. Enggak kapan? Oh, itu sih begitu ditekan. Hati-hati pot nalai kah? Jatuh, kena lah ya. Kita deminnya. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan dan rasa kuatirku hilang lenyap karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan ku diterangkan dalam setiamu Tuhanku mengharu hatiku setiap hati bertanda jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan sehingga aku pun puas tenang. Hamster kombat. Itu Mbak, goyang-goyang lah. Pulang gimana nih? Goyang-goyang. Iya. Buang ini Pak. Apa nak? Oh, charger. Bukan. Ini Kak. Oh, dam. Oh. Tahu dong. Kalau naik ke kanan. Lampu besi kan? Gila abang tahu. Sekarang. Oh ya, buang ini. Atau pakai kaca charger. Kada itu kamu. Malu marah kamu. Pakai kan ini tappingnya tadi. Bisa orang. Bisa bang Pak. Ada tiga itu. Nah, Coba malah tarik ada di dalam gimana tas. ke? Ya. Bagaimana? Kemana? Ini. Tapi dia sebagai itu put. Saya Bukan ada- bisa teh Saya Kak. ada min. Saya dia sebagai input nah. Bisa. Kan tahu bola balik. Hah? Jangan goyang. Enggak nafas semua deh. Ya ini. Kasih dulu saja. Nah, dia dulu nggak angkat. Tetap lagi. Bro, ayo kita di bawah. Mantap. Hai. Tahu mandul. No, colok dulu teh tiru baterai jalan. Itu udah rusak. Kan ada. Gara-gara ini suruh colok sih. Ada yang mana? Ada di warteg kah? Ada water di dalam. Kayak jadi horor enggak sih?
mati ya kan? Mana warnanya? Hah? Warnanya di mana? Ini dong. Warta saya kirim juga sih. Iya. Yang foto kita udah grupnya. Bisa banget sih ya, tapi kalau mau dipakai kan license ini nggak masuk karena itu license versi 6. Enam minimum. Itu versi 67. Oh, iya iya iya. Toh? Nyampe kan? Apa Nopi dipakai ke hari ini? Live. Di Timing. slideshow ya? Timing. Slideshow terus use timing. Yes. Terus Matiin semua. mana? Orangan. Tangannya juga. Orangnya juga mau dimatiin. Mati. Siap. Mati itu. Kasih kecil sedikit dan jadi besar. Kasih kecil sedikit. Jadi dulu katanya di unblock. Oh masih mau unblock nih. Geser ke Ada bawah. kawin nggak? Mentok ke bawah. Hah? Kawin. Kak Oi. Enggak Ada. ada. Oi. Oi. Nggak Olive, ada. olive. Oh enggak ada enggak ada. Mungkin di bawah. Bagi Tuhan saat Nano tahan nafas di sini ya, jangan sentuh-sentuh area saya ya, Coba cari yang 3. Area terlarang. area terlarang. Yang 3 tadi mana? Betul. Dia masih bisa sedikit ke bawah. Ke bawahnya. Oh makan-makan boleh orang ini lah. Makan-makan. Keluaran. Jadi nggak nutupin. Udah bubar. Iya sih. 5 menit loh. 4 menit udah mentok. Iya ya. Ini bisa dihapus nih ke atas ini. Dalam. Lama-lama aku lakukan itu masuk online kayak shit sampai itu. Berkondisi ya. Kekecilan lagi. Hah? Kekecilan. Takkan Balikin yang tadi, yang dihapus. Oh. Ini maksudnya. Mana sini? Mari. Nah. Nah, oke. Oh, terlalu ke bawah. Terlalu ke bawah. Pak tuh ada tugas kok? Lagi dikit. Wow. Kayaknya udah tuh. Nah, oke. Kita kan bersuka. Ale, Vmix. Besar sekali. Oke. Kok ada balon sih? Coba tanya kasihnya ada kamera satunya. Kasih. Aku pindah lagu Kak. Kasih minta Kak Frans ya di bawah. Kak Frans. Coba kasihnya ada kamera satunya. Proyektor sini udah.
susah. Ya lah, ada permenmu nggak? Masalahnya ini satu jemaat kok Situ tidak kan. ngerti, Pak. Ini nggak tahu aja yang mana. Presiden. Mbak Vita. Tunggu dulu le, bulat sini le. Sabar kok le, Nene. Tunggu. Jangan suasana itu. Sudah. Oke, Belum. Belum. udah. Belum. Oke. Nah, Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berhimpun menghadap Allah. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa memperkenankan kita menikmati kasih dan cintanya di dalam menjalani kehidupan yang tetap setia menopang dalam kelemahan kita. Mari dengan rendah hati menyembahnya dalam tuntunan tema, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Hari ini, hari yang mulia. Hari ini hari yang mulia, aku masuk rumah Tuhanku, mau memuji nama-Mu ya Tuhan, dan memuliakan-Mu. Ya te Allah mahadi, ku mentama banuan dapwa, laung ku di salong ni opua, sepakalah di komi. Bimbing aku dalam beribadah, dari awal hingga akhirnya. Aku mau mendengarkan firman-Mu, jadi suluh langkahku. Lami antar marilah menyembah, ku mari pilanda umpuna. Lamoraina urangi kadami, nasugoi tu tengkaku. Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. sudah pada saya. Dalam hidup yang kita jalani, sadar atau tidak, kita telah menyakiti hati sesama terlebih Tuhan. Dan karena itu mari dengan sesal dan malu
mengaku dosa, dan memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia? Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Sungguh tidak ada alasan untuk membenarkan diri. Karena itu mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami seringkali berdosa kepada sesama kami manusia, terutama kepadamu. Karena itu dari lubuk hati yang paling dalam, kami sungguh menyesal dan memohon dengan penuh kerendahan hati pengampunan-Mu ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Ampuni kami yang penuh kesalahan, agar kami menerima anugerah-Mu. Oh Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kenapa gitu? Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa kuat tertipu hilang lenyap. Karena Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yehezkiel 2 ayat 3-5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati,
Aku mengutus Kenapa kayak ada anak-anak yang ngang dan begitu harus pendeta? kau katakan kepada mereka, Ada pak beginilah kayak firman ngang Tuhan langsung Allah. kepotong. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kayak kaum tuh nak Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca Mazmur Karena kita 48 pakaikan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15 secara rekonsiliasi. respon. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, Di kota Allah kita gunungnya yang kudus yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota Raja Besar, Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Udah selesai lah ya? Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang. Jadi di skip satu. Sama-sama berjalan maju. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan. Kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di on Kota alam semesta, apa ya tuh di kota Allah kita. bisa ya Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu. Dalam baikmu, Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu. agak gugup dia sih sampai ke ujung bumi. karena Tangan nama dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, jadi masalah Biarlah mereka anak-anak bisa perempuan dibuat Yehuda bersorak-sorak diberikan karena usap khusus untuk kelilingilah Sion dan edarilah dia. itulah menaranya. kasusnya sering Perhatikanlah temboknya, Jalanilah puri-purinya Ini kan supaya baru kamu kali dapat inilah kita. menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. sesungguhnya inilah Allah. Allah kita, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. pernah saya bilang sama tulis di sana kalau enggak kan udah pernah juga sampai kelewati saya bilang pakai apakah itu yang pembatasan kita biasa bisa dikasih pakai mereka aja bagus sekali Rasa syukur yang dijanjikan dibayarlah penuh. Doa hambamu kau kabulkan, makhlukku menyembah. Dosa umatmu kau hapuskan, dan hatinya lega. lancar langsung Kita akan masuk ke dalam pelayanan mengecil firman lah tuh ya Tuhan. suaranya Om Ago ya Mari kalau siapkan Mas Budi bagian yang ngecil firman loh Tuhan yang akan pintar menjadi dia loh bagian jaraknya bacaan tetap sama tapi bisa untuk kecil suaranya hari Minggu Pintar itu. saat ini. Jadi Yehezkiel pintar suaranya 2 itu dia bisa ayat 1 kecilkan. sampai Apanya mau tadi 10. itu? apa Apanya mau kan Yehezkiel pakai 2 kan gate. ayat 1 sampai 10. Nah gate itu maksudnya saya supaya Pembacaan yang berikut yang 2 Korintus 12 gelombang tidak masuk ke sana ayat jadi 1 sampai 10. suara 2 yang Korintus 12 ayat sekian 1 dB sampai 10 nanti umpama dan pembacaan kan dari Injil suara tadi. menurut Markus 6 nah ayat 1 sampai itu belum masuk itu nanti 13. baru masuk Kita jadi suara yang besar baru dia masuk kalau ekor-ekor segala puji dan syukur kami Yes. Hari-hari itu persembahkan kayak kepada ngamuk, ibu iya tinggi tadi gate-nya Bapa, threshold-nya. Putra dan Roh Kudus tadi itu di mana kita dia untuk segala karya kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. min Kami jadi dipelihara dan diberkati hingga kami dapat menikmati kehidupan sampai dengan saat ini sudah dan dipatok kami pada dilayakkan di situ untuk datang menyembah-Mu dalam Artinya ibadah kalau nanti raya ada pendeta Minggu baru yang saat ini. berkhotbah
Di tengah-tengah penyembahan kami, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman. Disimpan. Kasih. Allah Roh Kudus, Asap. terangi hati pikiran kami, untuk kami dapat memahami dengan baik apa pesan firman Tuhan, untuk membangun kehidupan iman kami. Oh enggak deh. Apa pesan firman Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-Mu, beri hikmat untuk dapat memimpin pembacaan firman Tuhan dan mengurai kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yeskel pasal 2 ayat 1 sampai dengan Karena ayatnya yang berwarna biru ke-10. kiranya. Yeskel pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau rekomendasi Panggilan Yehezkel. Berpikir tadi apa? Firman-Nya Sekop nak kepadaku, pakai. hai anak manusia, Maksudnya bangunlah kan, dan nggak cuci pakai berdiri, dasi, kan karena aku warna- hendak nah, berbicara warna biru nih. dengan engkau. Terus dasinya lagi pakai warna hitam. Sementara ia berbicara dengan Ah, aku, hitam itu. kembalilah rohku Biru ke dalam aku, Iya, maksudnya dan ditegakkannya lah aku. dongker hitam. Iya. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara Jadi kan dengan bawah ini aku, bajunya yang ada firman-Nya hitam kepadaku, Iya. kan ada hai yang sini anak juga ya. manusia, Sekop itu aku nah, mengutus gara-gara engkau itu. kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Oh, Pak Eko Mereka langsung dan upload ya, nenek kan? moyang mereka Weh, tak ada telah layar, Mas. mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. baru lagunya apa ya? Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Harusnya Aku dia melihat lihat itu dari sini, sesungguhnya di ada atas meja tangan saja. yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Jadi ini saja. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulisnya nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Demikian firman Tuhan. Siap Amin. kok Om Yakobus ternyata lektor 2. Pembacaan berikutnya Aman. terdapat dalam 2 Korintus pasal Mana 12 Mana ayat 1 sampai 10. Kebiasaan kayaknya lah. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai Kali di kontek di 10. Oleh lembaga Kan Alkitab nggak boleh, dari tak? judul Tidak Paulus boleh menerima langsung. penglihatan Kan dan dibacakan dari penyataan. leksionari tadi dari pendeta. Aku harus bermegang sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh.
Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggeco aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 1 sampai 13. Saya membaca bagian firman Tuhan ini dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru jilid 2. Ada downloadnya. Terjemahan baru. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atasnya." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat saja. Kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, kalau di satu tempat
kamu masuk ke dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan, dan berbahagia setiap orang yang mendengar lalu melakukan dengan setia. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, supaya ku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Biarlah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. 0959 catat dulu. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Iya. bahan utama kita ada pada 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Dan dalam lingkungan warga gereja Toraja, kita diterbitkan tema pada hari Minggu saat ini. Tema kita mengatakan, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu tema kita, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi satu minggu, sempurna. karena kan yang Dalam kan kelemahan dua kita kirim manusia, kan, aku bilang dua kamera ini kuasa butuh Tuhan baterai aku kirimannya sama linknya toh. Yang bikin beli itu dia yang Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau mencermati tema ini bisa muncul pertanyaan kritis. Apakah manusia itu harus bergumul dulu? Apakah manusia itu harus menderita dulu? Apakah manusia itu harus berada dalam kelemahan dulu, baru kuasa Tuhan yang sempurna itu dialami? Itu bisa muncul pertanyaan itu kalau melihat tema dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Tentunya tidak demikian yang dimaksudkan oleh tema kita, karena tema kita ini berangkat dari pengalaman iman pribadi Paulus dengan Tuhan, yang sekaligus bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang percaya dalam menghadapi realita hidup yang dijalani. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sejatinya kuasa Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupan umatnya. Dapat menikmati kehidupan, masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bekerja, masih bisa berjalan,
dan sebagainya, itu bukti bahwa kita sedang mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang sempurna. Hanya saja masih banyak orang dan tidak sedikit orang percaya yang seringkali lupa diri. Lupa bahwa keadaan yang dialami, bahwa keadaan yang dinikmati itu hanya karena kuasa atau anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang Di punya dalam otak kisah aku lawin tuh banyak setan. atau setiap orang punya Kan mistis. cerita Nah, apalagi itu tuh sejarah dari pasar setan. dalam hidupnya masing-masing. Ada itu hari aku dengar podcast. Kalau kita bertemu atau kalau kita Nah, yang kalau kita mendengarkan cerita lewat ke pasar dia orang ini, tua ke kita puncak. atau Nah, ada nenek orang kita sedangkan kiatir ya. atau mungkin para orang tua opa oma ini berjumpa dengan teman masa kecilnya, bercerita tentang masa yang lalu. Biasanya kita dengar cerita seperti ini. Perempuan. Dulu waktu kita di kampung, apalagi nenek-nenek kita dulu kan tidak kenal KB ya, banyak anak. Biasa kita dengar begini. Bukan setannya Dulu di belakang ini doang. waktu di kampung, 1 ekor ikan dilo dibagi 6. Tapi Biasa kan kayak dengar ceritanya seperti itu? orang tua kayak aku bilang, Dulu. itu gayanya deh karena 1 ekor ikan dilo cerita mistisnya itu dibagi 6. kayak riuh pasar. Dulu Tapi orang-orang tertentu Ji yang dengar. kalau kita ke sekolah Tiba-tiba gitu Kalau dulu. kayak orang-orang yang sampai memang 10 kilo. apalagi namanya? Nanang Ya kami ini juga yang dulu Kalau yang kuliah lain, biasanya dari bercerita. mana? Bakalan dengar. Dulu kalau sudah tidak ada uang kos, kalau sudah tidak ada, kalau sudah sedikit dana yang tersisa, biasanya kita pikir-pikir di mana keluarga kita bisa kunjungi supaya kita bisa makan, ya kan? Ya, di mana keluarga kita bisa kunjungi, kita bisa makan. Saya juga termasuk di situ. Kalau hari Jumat sudah selesai kuliah, lumayan, Jumat masih bisa makan sore, hari Sabtu kita masih bisa numpang makan, hari Minggu masih bisa numpang makan, cari keluarga untuk pergi. Lumayan kan? Apalagi akhir bulan. Dulu orang tua saya, bapak saya kalau tugas ke Jakarta, dia bawa pulang apel, senang sekali. Apel itu dibagi 4, kan saya 4 bersaudara. 1 apel dibagi 4, wih senang sekali makan apel. 1 buah dibagi 4 dulu. Ya. Banyak cerita, banyak kisah yang di dalamnya kita pikir-pikir susah ya, susahnya hidup waktu itu, tapi ternyata kita bisa lewati, ternyata itu bisa dilewati dan bisa tiba di titik kehidupan, menikmati kehidupan saat ini bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Itu buktinya apa? Buktinya bahwa kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Dan sejarah itu, cerita atau kisah hidup setiap orang menempah untuk setiap orang punya kualitas hidup, terlebih kualitas iman, untuk dapat melihat bahwa Tuhan bekerja dengan kuasanya dalam hidupnya. Hanya ada 2 tipe manusia dalam dunia ini. Tipe yang pertama adalah manusia yang tinggi hati. Tipe yang kedua adalah manusia yang rendah hati. Ada 2 tipe. Yang jelas, semakin seseorang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, semakin seseorang sadar akan kasih dan kuasa Tuhan yang berlaku atas hidupnya, semakin dia merasa bahwa ternyata saya tidak ada apa-apa, ternyata saya lemah, dan hanya karena kuasa Tuhan. Dan untuk itu orang yang
tetapi dalam kualitas iman tidak ada alasan dan tidak ada dasar untuk memiliki. Dia akan hidup dalam kerendahan karena dia tahu, karena dia sadar saya bisa seperti ini hanya karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 itu menjadi bahan utama. Rasul Paulus punya pengalaman, punya kisah hidup yang sangat spektakuler. Dalam sejarah hidupnya, dia diperkenankan untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Paulus punya cerita atau kisah bagaimana Kristus Yesus mau menjumpai pribadi Paulus. Dan di situ adalah titik awal pertobatan dari seorang Saulus menjadi Paulus. Awalnya Paulus ini termasuk tipe orang yang tinggi hati, suka tonjolkan diri, dia sombong karena memang dia cerdas dan pintar. Karena kecerdasannya, karena kepintarannya, dia sempat menjadi orang yang tinggi. Apalagi namanya Praya. Karena merasa diri lebih punya kehebatan. Iya, kayaknya Praya pertama itu deh. Praya pertama tinggal yang tuan rumah. Merasa kuat. Nah, kan dari jemaat gitu, hendak ke sana tuh aku lupa. Semua orang tapi dia punya mau diperlakukan seenaknya. Termasuk diangkut, dia mau jemaat kita kelas membunuh sama kan orang-orang Kristen. Itu karena dia merasa hebat. Nah, pergi angkut dulu ke Dia merasa hebat, jadi dia mau lakukan apa yang menurut dia benar. simpan ini autotracknya. Tetapi setelah Paulus berjumpa dengan Kristus yang bangkit, setelah Paulus mengalami Tuhan di dalam hidupnya, apa kata Paulus? Dalam diriku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Pengenalannya akan Kristus Yesus yang bangkit menjadikan Paulus menyadari bahwa ternyata apa yang saya sombongkan, apa yang saya banggakan selama ini sampah. Dan Tuhan ubahkan hidupnya menjadi seorang yang penuh dengan kerendahan. Dalam pengalaman hidupnya mengalami Tuhan, maka ketika ia mendapatkan dalam konteks bacaan kita saat ini, karena Paulus sudah mengalami Tuhan, dia diubahkan oleh Tuhan, memiliki kerendahan hati, dia tidak lagi menjadi orang yang angkuh. Maka ketika dalam perjalanan kehidupannya, Paulus mendapatkan peristiwa yang khusus, peristiwa yang sangat spesial, berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dia tidak menyombongkan diri. Tidak seperti beberapa orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan yang biasa berkomentar, saya dapat bisikan dari Tuhan. Saya mendapatkan bisikan dari Tuhan. Saya mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Sehingga kadang-kadang dengan bisikan, apakah itu bisikan benar dari Tuhan atau penglihatan benar, seakan-akan orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan itu mau atur Tuhan. Saya perintahkan di dalam nama Tuhan. Atau saya dapat bisikan dari Tuhan, berarti bapak atau ibu ini harus berbuat seperti ini. Tampil dalam keangkuhan atau kesombongan. Paulus dia mendapatkan peristiwa yang spesial, sangat spesial dengan Tuhan. Tapi Paulus katakan, entah dalam tubuhku atau di luar tubuhku, aku tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya memang punya alasan, dirinya punya dasar untuk bermegah, karena dia mendapatkan pujian, karena dia mendapatkan sanjungan.
Oh, dek balik mari si kolong mana Paulus punya dasar atau alasan untuk bermegah karena dia mendapatkan kebenaran yang sejati yang disampaikan langsung oleh Tuhan. Rata-rata orang Dia katakan tidak semua orang, tapi aku mendapatkan kesempatan yang istimewa. Tuhan berkata kepadaku menyampaikan kebenaran yang sejati dan aku melihat itu. Iya. Saya temukan kebenaran sejati. Saya dapatkan kebenaran sejati, kata Paulus. Tapi Paulus katakan, kalau saya bermegah atas diriku, itu adalah kebodohan. Baru yang apa misalnya biasa cek. Banyak orang yang cuma tahu sepotong-sepotong, tapi tampil sok tahu. Maka aku mandi. Tapi memang betul kan Kim. Yang ada acara-acara tuh. Kalau kita mau bahasakan, Paulus katakan seperti ini. Kalau saya mau makan pujian, kalau saya mau disanjung oleh orang, kalau saya mau bermegah dengan peristiwa istimewa yang Tuhan izinkan terjadi, Paulus katakan, kalau itu yang saya lakukan berarti saya orang bodoh. Itu yang Paulus katakan. Ayat 5 dan 6 katakan begini. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh. Aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Artinya pada saat itu Paulus itu dipuji oleh banyak orang, disanjung oleh banyak orang, tapi Paulus tidak menjadikan pujian. Pakai kantor. Nah kayaknya harus kalau saya bermegah, saya bermegah dengan Tuhan. Kalau saya bermegah atas diriku, sementara saya menyadari bahwa itu karena kuasa Tuhan, itu kan sama halnya saya bodoh, kata Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara, kualitas iman yang dimiliki setiap orang percaya itu dapat dilihat dari respon imannya dalam setiap peristiwa yang hadir dalam hidupnya. Mau lihat kualitas iman seseorang, lihat bagaimana dia meresponi setiap peristiwa yang datang dalam hidupnya. Dengan menyadari kelemahan dirinya dan selalu mengakui otoritas Tuhan. Orang yang punya kualitas iman, dia tahu siapa dirinya. Dia tahu kelemahan dirinya dan dia akui otoritas Tuhan yang berlaku atas hidupnya. Rasul Paulus memiliki kualitas iman yang sangat luar biasa karena kita lihat dia sudah sampai pada titik di mana Paulus menghadapi duri di dalam daging. Paulus menghadapi ini gambaran kehidupan yang sangat menyakitkan. Kalau dalam bahasa Alkitab terjemahan yang lama dia katakan menggocoh. Kalau dalam penerjemahan baru menghantam kehidupannya. Paulus sudah tiba di situ. Dia merasakan pahitnya kehidupan. Dia sangat merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan kata Paulus, sebenarnya itu sangat mengganggu kehidupannya, menyakitkan bagi dirinya. Itu kata Paulus. Sampai Paulus katakan, 3 kali aku minta, kalau bisa. 3 kali Paulus memohon, kalau bisa penderitaan, sakit yang menghantam kehidupannya itu dihilangkan. Artinya itu titik di mana Paulus sudah merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi apa kata Paulus? Tapi justru dalam sakit, tapi justru dalam pahitnya hidupku, di situ Paulus hadapi dan dia bermegah atas peristiwa-peristiwa itu. Jadi dia bukan bermegah atas dirinya, tapi dia bermegah atas peristiwa-peristiwa itu. Mengapa? Karena Paulus sadar dalam keadaan pahit
kehidupan dan dalam keadaan yang sangat meyakinkan, Paulus sangat yakin kuasa Tuhan pasti dialami. Kesadaran itu membuat Paulus tiba pada sikap iman untuk melihat kelemahan, untuk melihat setiap pergumulan, untuk melihat penderitaan, bukan halangan, bukan hambatan untuk pertumbuhan imannya. Ayat 10 katakan, karena itu aku senang. Karena itu aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Paulus tiba pada pengakuan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 poin penting sebagai pelajaran iman, yaitu kerendahan hati, penyerahan total, dan ketergantungan sepenuhnya pada otoritas Tuhan. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua bahwa kuasa Tuhan itu sempurna dalam setiap kelemahan hidup umatnya. Selamat menjalani kehidupan bersama Tuhan. Di saat kita lemah, ada kekuatan karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Jam berapa? 19 menit. 10 18 tadi 09 29. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Jangan pernah menyerah dengan berbagai hantaman kehidupan, karena kita punya Tuhan yang kuasa, sanggup menolong dan memulihkan. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Semalam lupa dicas. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah suruh cari foto, iya sebentar suruh Rocky. Sampai hari ini tidak ada. Sain suruh saya. Bukan memang itu asli. Napaluin dia lah. Kena. Ini mak doa kan tahu. Ntar dicariin Rocky. Dan gue itu France. saya. Yan na foto ay prejo. Aku budak. Kayak yang kemarin itu loh. Saya jemput mari jemaat Tuhan berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak tunggal yang menderita dari Roh Kudus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan berkata di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan bersekutu orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Seluruh dunia menyanyikan Kau Allah.
hatimu memuji karjamu, seluruh dunia menyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Nats persembahan pada hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Untuk ketertiban pemberian persembahan, Bapak Ibu Jemaat dapat memberikan persembahan dengan keluar melalui sisi sebelah kanan jemaat dan dapat kembali ke tempat duduk melalui sisi sebelah kiri. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu Hymn 208 Tabur Waktu Pagi ayat yang pertama, kemudian pemberian persembahan akan diiringi dengan instrumen. Mari kita menyanyikan Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu siang terus sampai senja, nantikan urayan pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bisa mau. Mana sih Opo? Kalau Opo itu Semuanya kan bening. Yang lain nggak bening.
masuk tadi kan nasi lo doang tuh yang masuk tadi habis saja begini. Itu karena memang kadang saya latih dia di rumah toh. Enak aja nasi lo dari kalian bisa kirim itu lagu. Kalau ideal latih sih saya pikir kalau aku masih lo bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Jadi bertahan toh 1 minggu toh sambalnya bertahan toh. Tanya kan, aku bilang kan, hai penjual sambal, dia bilang tahan 1 minggu kali kasih masuk kulkas, kasih masuk, nah, tidak sampai 2 hari habis. Itu artinya mantap gitu. Saya Untung banget lo dapat sambal lo, dibayar sambal. kalau saya masih Saya terlalu muda punya ipar itu. Doa persembahan Tapi di kita sambal orang Toraja ada babinya, tidak ada kata dia tumpuk, tidak ada. Itu 3 bungkus saya dalam itu. akan bersama-sama menaikkan syukur atas sukacita yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Begini le lagu ini le. Yang berhari ulang Yang lain tahun, itu di antaranya Nyonya bawa berkasnya